Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan bandeng yang enak banget. Ini tadi bandengnya nggak terlalu besar-besar Fluffy, jadi cuman aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan, kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Di sini ada ketumbar, kemiri, bawang putih, garam, dan juga ada kunyit. Ini kita haluskan pakai ulekan aja. Kalau misalnya nanti sudah halus, ini bumbunya mau kita pakai untuk marinasi ikannya. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Kalau sudah, kita akan marinasi ikannya. Marinasi ikannya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Karena sebentar banget itu udah nyerep kalau ikan, apalagi kalau ikannya nggak terlalu besar-besar potongannya. Nah, ini mau kita sisihkan dulu. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita akan goreng ikannya. Kita siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikannya sampai nanti matang. Tapi harus hati-hati ya, karena ikan bandeng itu kalau digoreng itu suka meletup-meletup. Kalau misalnya Fluffy nanti mau mengurangi meletup-meletupnya, bisa taburin pakai tepung beras ataupun tepung terigu di atas minyaknya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita akan goreng semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah, kita akan bikin untuk bumbu sambalnya. Di sini ada cabai merah keriting, terus kita tambahkan juga lombok rawit, bawang putih, bawang merah, dan juga sedikit air. Kalau sudah halus, sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget ya. Dan teksturnya juga sudah agak kering kayak gini, baru kita akan tambahkan terasi. Kita gongsong-gongsong lagi. Wah, ini aromanya udah wangi banget Fluffy. Kemudian ditambahkan lagi air. Kita akan masak lagi sampai nanti ngeluarin minyak lagi. Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya nanti sambelnya udah enak, udah wangi, udah sedap banget, baru kita akan tambahkan. Di sini kita akan pakai kemangi. Wah, makin wangi lagi. Aduk-aduk sebentar. Kita akan cemplungin ikan yang tadi sudah kita goreng. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, Fluffy, tinggal diaduk-aduk karena tadi ikannya kan udah gurih banget. Sambalnya juga udah enak banget. Tinggal diaduk dulu sebentar. Jadi deh, wah ini udah kita mau langsung untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng brokoli yang enak banget. Ini mau kita potek-potek, terus batang brokolinya ini kalau aku nggak tak buang Fluffy. Ternyata batang brokoli ini juga bisa kita makan loh. Rasanya enak, krius-krius. Jadi nggak cuman undul-undulnya aja yang kita makan, tapi juga batangnya juga kita makan. Ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau potong-potong bagian atasnya. Ini kita potong kecil-kecil aja supaya nanti dimakamnya lebih gampang. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita sisihkan, terus kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku mau pakai dada ayam Fluffy. Ini dada ayamnya mau kita fillet, kita mau ambil bagian dagingnya aja. Terus kita mau potong tipis-tipis. Bagi Fluffy yang mungkin di rumah nggak ada dada ayam, bisa juga nanti pakai udang, ataupun mau pakai fish cake, fish ball, atau bakso sapi, bakso ayam, itu juga boleh banget. Kita siapkan bawang bombay. Bawang bombaynya kita iris-iris. Terus kita tambahkan juga ada bawang merah. Ini mau kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga ada bawang putihnya, nggak boleh ketinggalan. Ini juga cukup kita iris-iris. Nanti kalau misalnya Fluffy mau pedas, boleh tambahkan cabai rawit ataupun cabai merah keriting. Ini mau kita iris-iris. Rasanya kalau masak nggak ada cabenya tuh ada yang kurang ya Fluffy. Mesti kita tambahin lombok merah keriting ataupun lombok rawit yang merah. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita mau tumis bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang sama berambangnya.
biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan lomboknya, kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, masukkan dada ayamnya. Ini kita gongsong-gongsong dengan bumbu, biarkan nanti sampai dada ayamnya mateng. Baru nanti kita masukkan brokolinya, karena brokoli sebentar banget lapis mateng. Jadi kita masukkan dan kita pastikan ayamnya mateng dulu. Kalau sudah mateng, baru kita masukkan sayur brokolinya. Kita aduk-aduk. Kemudian kalau sudah, kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita tambahkan dulu sedikit air, nggak usah banyak-banyak, lagi sedikit aja. Tambahkan gula, garam. Jika lapis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Rasanya sudah gurih. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk sebentar. Udah deh, begini aja masaknya. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun lauk makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng kangkung yang enak banget. Kebetulan tadi di pasar tuh lihat kangkung tuh seger-seger banget Fluffies. Terus aku mau beli, dan kita udah lama banget nggak bikin masakan kangkung juga Fluffies. Jadi hari ini kita mau bikin masakan kangkung. Kita siapkan kangkungnya, terus kita mau petik-petik. Kalau misalnya Fluffies mau dirajang-rajang juga boleh banget. Kadang-kadang ada yang nggak mau metik-metik, ada yang cuma dirajang. Ya wis nggak apa-apa, nanti saya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah dipetik-petik, ini mau kita masukkan ke dalam wadah dulu. Terus nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, kita sisihkan. Kita mau tambahkan tumisan kangkungnya pakai telur puyuh Fluffies. Kadang ada yang pakai daging ayam, pakai daging sapi. Nah hari ini kita mau pakai telur puyuh. Rasanya enak banget. Terus anak-anak tuh yang pasti suka Fluffies. Ini telur puyuh tadi sudah tak rebus. Terus ini mau kita kupas. Sari telurnya juga yang seger supaya nanti teksturnya kenyal dan gampang juga untuk dikupasnya. Ini kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Sini bumbunya juga cukup kita iris-iris aja. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita iris-iris. Terus kita mau tambahkan lagi lombok rawit. Biar nanti makin pedes. Rasanya kok kalau masak nggak ada lombok rawitnya tuh kurang enak. Minimal tuh harus pakai yang lombok merah keriting Fluffies kalau misalnya nggak pakai lombok rawit. Tapi kalau misalnya Fluffies nggak suka pedes ya wis nggak apa-apa. Nah ini kita tambahkan juga bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris juga. Kemudian selain ada bawang bombay, kita juga mau tambahkan lagi ada bawang merah. Oh ya, ini bawang bombaynya kan masih nempel Fluffies. Ini mau kita pisahkan dulu supaya nanti kalau dimasak tuh nggak susah untuk numis-tumisnya. Kita tambahkan bawang merah, kita iris-iris juga, dan nanti kita pakai bawang putih. Udah bumbunya ini aja Fluffies. Lombok, bawang, berambang, cuma ketambahan bawang bombay aja. Kalau misalnya Fluffies nggak ada bawang bombay ya wis nggak apa-apa, di skip aja. Nah di sini kita mau tambahkan lagi tomat Fluffies. Aku tuh suka kalau numis-numis tuh dikasih tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Ini tomatnya aku pakai yang kecil aja. Kalau misalnya Fluffies nanti pakai yang besar, cukup separuh aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan dulu bawang, berambang, dan juga bawang bombaynya ya. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, nanti kita masukkan lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kangkungnya. Masak kangkung itu sebentar banget matang Fluffies. Jadi gak usah lama-lama, cuma diserang-serang aja tuh udah matang. Pastikan kalau misalnya Fluffies masak kangkung pakai apinya yang besar Fluffies supaya nanti warnanya itu tetap cantik. Kalau misalnya nanti Fluffies pakainya api kecil, suka warnanya kemelirun gitu Fluffies. Jadi kalau masak kangkung apinya yang besar, diaduk-aduk terus nanti jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap rasa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Udah deh, masaknya nggak usah lama-lama lagi biar nanti warnanya tetap cantik dan juga teksturnya tuh masih krius-krius. Rasanya tuh kalau maam kangkung tuh lebih enak masih krius-krius ya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan telur puyuhnya.
Aduk-aduk sebentar aja udah. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi menu yang istimewa banget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi Flavis, karena sudah ada kangkungnya, kan udah sayurnya. Terus juga sudah ada telurnya. Wah, udah komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan tempe tahu yang enak banget. Ini jangan ala-ala mbah-mbah zaman biyen Flavis, rasanya enak, aja rupanya elek banget tapi rasanya enak banget. Kita siapkan bahan-bahannya, siapkan juga bumbunya. Bumbunya simpel, cuma bawang, brambang, lombok, laos dan juga daun salam. Terus kita tumis sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, kita baru masukkan tempe dan juga tahunya. Kita tadi tempe tahunya sengaja nggak dipotong-potong supaya nanti kita masak tuh nggak hancur, karena kita masaknya itu dalam waktu yang agak lama Flavis. Yang penting nanti pada saat masak, kalau santannya udah mendidih, kita kecilkan apinya, tambahkan gula, garam dan juga penyedap rasa. Aduk masak sampai nanti tanek dan bumbunya juga udah gurih banget, rasanya udah enak banget. Kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tempe goreng tepung yang enak banget dan juga simple, karena bumbunya cuma diiris-iris, nggak perlu ngulek-ngulek. Ini cocok banget untuk Flavis yang lagi pengen makan yang enak, yang gurih tapi yang simple. Kita siapkan dulu tempenya, kemudian ini mau kita potong-potong. Ini motong-motongnya tipis-tipis, boleh tipis-tipis lebar-lebar ataupun mau sedang aja kayak gini juga boleh. Jangan lupa ini tengahnya kita garet-garet. Kalau sudah, kita akan potong semuanya. Kalau Flavis mau pakai tempe mendoan itu yang tipis-tipis banget itu juga boleh banget kalau ada. Kalau sudah, ini kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita pakai godong bawang biar nanti aromanya makin wangi. Ini rasanya wajib ada godong bawangnya Flavis. Tambahkan juga lombok. Lomboknya ini adanya aku pakai yang merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan yang rawit hijau atau rawit merah juga boleh banget. Tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya kita cincang. Kemudian ada bawang putihnya juga kita cincang. Udah kayak gini aja Flavis bumbunya, simpel banget kan. Cuman kita iris-iris dan kita juga pakai bumbu yang seadanya aja. Kalau sudah, ini mau kita tuang ke dalam mangkuk, kemudian kita akan tambahkan lagi tepung terigu. Kalau tepung terigu sudah masuk, tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa. Sekarang kita tambahkan airnya sedikit-sedikit aja biar nanti nggak kelembekan. Kita aduk-aduk, kalau kira-kira masih kurang basah kita tambahkan lagi. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti kita dapat tekstur yang nggak terlalu kental banget tapi juga nggak terlalu yang encer banget Flavis. Nah, kurang lebihnya kayak gini udah cukup. Kita masukkan tempenya satu-satu kayak gini. Kemudian kalau sudah, tadi aku sudah sambil siapin minyak di wajan ya, jadi begitu ini adonannya selesai, ini mau langsung kita masukkan ke dalam minyaknya yang sudah kita siapkan. Ya, kita masukkan satu-satu kayak gini, kemudian jangan lupa nanti dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Ini nanti mau digorengnya mendo-mendo atau setengah matang itu juga enak banget. Kalau misalnya Flavis mau digoreng kayak aku hari ini, gorengnya kering, itu juga boleh banget. Jadi bisa dua versi ya, bikin tempe yang seperti ini, bisa mendo atau basah, dan juga bisa juga kering. Dua-duanya sama-sama enak banget. Sekarang ini sudah matang, kita angkat, kita sisihkan, dan kita akan goreng lagi sisanya. Cara goreng juga sama seperti tadi ya, kita tuang satu-satu, kemudian kita akan goreng sampai nanti matang. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau warnanya sudah kemerahan, kalau misalnya nanti Flavis mau yang kering ya, ini seperti ini kita angkat, kita sisihkan, kita langsung sajikan di meja makan. Ini untuk dimakan kayak gini aja enak banget, untuk temen ngeteh ataupun ngopi sore-sore atau pagi-pagi, ataupun untuk lauk tambahan ramesan itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur sawi yang enak banget.
Ini rasanya enak, bikinnya juga simple banget. Pertama-tama kita siapkan sawi. Tadi sudah tak cuci bersih. Kemudian ini mau kita potong-potong. Nah, hari ini aku motongnya kecil-kecil miring kayak gini, Flavis. Kalau misalnya Flavis mau motong lebar-lebar juga boleh banget. Jadi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya, di sini kita akan pakai bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang putih, terus ada lombok, terus ada tomat. Pokoknya bumbunya yang simple, yang seadanya aja di rumah. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi nyari resep sarapan tuh maunya yang simple ya, tapi yang enak, yang seger. Kalau misalnya nanti Flavis mau pedes, pakainya cabai rawit kayak aku hari ini. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, bisa pakai cabai merah keriting sesuai dengan seleranya Flavis. Kita siapkan tomatnya kecil-kecil Flavis, jadi aku pakainya tadi agak banyak. Kalau gede ya satu aja atau separuh juga udah cukup. Tambahkan juga godong bawang. Godong bawangnya kita potong serong-serong aja kayak gini. Kalau sudah, kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan dulu bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan cabenya. Untuk tomat sama daun bawang nanti belakangan aja. Ini biarkan dulu wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi. Daun bawangnya nanti aja kalau misalnya masakannya udah matang dan mau diangkat. Nah, ini sudah wangi. Sekarang kita masukkan sawinya. Nah, ini karena wajannya kurang gede Flavis, jadi aku masukin dulu aja separuh. Nanti kalau misalnya sudah agak layu, baru aku masukkan lagi. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata. Masak sawi kayak gini nggak usah lama-lama, sering aja mateng. Kita tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa. Masukkan daun bawangnya, aduk-aduk. Udah begini aja, ini udah mateng. Nggak usah lama-lama, nanti biar tetap kalau misalnya dimakan masih krius-krius. Kita siap sajikan di meja makan untuk lauk sarapan yang simple banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan daun singkong yang enak banget. Ini kebetulan di halaman rumah ada daun singkong yang masih muda-muda dan juga masih seger-seger. Ini mau aku petik, mau aku masak. Ini jangan lupa daun singkongnya kita rebus dulu pakai air yang sudah mendidih. Rebus daun singkong karena masih muda banget Flavis, rebusnya tuh gak usah lama-lama karena sebentar banget empuk. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian nanti siram pakai air dingin. Kalau sudah diperes, terus mau kita potong kecil-kecil kayak gini. Nah, ini mau kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya, untuk tambahannya di sini kita mau pakai jantung pisang Flavis. Ini tadi bagian luarnya, yang bagian keras atau merahnya itu sudah tak buang, ini tinggal bagian dalamnya aja. Sekarang kita mau rebus, tapi rebusnya siapkan air mendidih dulu. Kalau sudah mendidih, kita potong-potong langsung jantung pisangnya di atas air mendidihnya seperti ini Flavis. Ini mau kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti empuk. Dan ini fungsinya juga kalau kita rebus supaya getahnya itu hilang. Nah, ini sudah empuk. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kali ini yang praktis aja Flavis. Jadi aku mau bikin sayur lodeh tapi versi yang bumbu simple, yang cuman diiris-iris aja. Nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Ini kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian kalau sudah, kita siapkan juga cabai merah keriting biar nanti makin pedes. Tapi saya gak suka pedes, pakainya yang merah keriting aja, nggak usah pakai rawit. Di sini kita tambahkan juga bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Kemudian tambahkan lagi bawang merah. Nah, di sini nanti kita juga akan tambahkan laos dan juga godong salam.
Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Kalau sudah, masukkan cabenya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan juga daun salam dan juga lengkuas ya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi dan juga sudah agak kering kayak gini, masukkan godong singkongnya dan juga jantung pisangnya yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan lagi santan yang masih seger banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger, juga bisa pakai santan instan, nanti tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk, tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih, terus tanek, mateng, dan juga enak banget. Pokoknya jangan lupa harus diaduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah, Flavis. Apalagi kalau misalnya pakai santan seger lebih gampang pecah dibandingkan pakai santan instan. Jadi memang harus benar-benar sering diaduk. Nah, seperti aja Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, rasanya enak, gurih, dan juga pedas. Siap kita sajikan di meja makan. Teman-teman kan sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Kebetulan udah lama kita nggak bikin masakan kangkung, Flavis. Tadi lihat ada kangkung segar-segar di pasar, terus ya wes langsung aku beli aja dan bikin resep hari ini. Kita siapkan kangkungnya, tadi akarnya sudah tak buang dulu ya. Kemudian ini mau kita petik-petik. Kalau sudah selesai dipetik-petik, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai udang. Ini udangnya sudah tak kupas dan tak sisain ekornya aja kayak gini. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai bawang bombay. Ini tak pakai separuh aja bawang bombaynya ya. Kemudian ini mau kita pisah-pisahkan biar nanti nggak nempel. Kalau sudah, kita siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris saja. Dan juga kita mau pakai bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya simple banget. Nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender hari ini. Nah, ini aku mau pakai lombok, keriting, dan juga ada yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, pakainya yang keriting aja, yang rawitnya nggak usah. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Oh iya, tadi ada yang lupa Flavis, kita mau tambahin petek biar nanti mantep. Sekarang kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Bawang brambangnya juga sekalian kita masukkan ya. Kemudian masukkan cabenya ke lomboknya. Kita tumis-tumis, tambahkan lagi terasi. Nanti bikin aroma itu jadi wangi dan rasa itu jadi gurih, Flavis. Nah, mau kita remet-remet aja biar gampang hancur. Kita akan gongsong-gongsong. Kalau aromanya sudah wangi banget, baru kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk, kita masak udangnya. Kemudian masukkan peteknya, kita aduk-aduk lagi. Kalau udangnya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan kangkungnya. Nah, kalau masak kangkung kayak gini habis, kuncinya supaya tetap hijau, itu masaknya tuh harus pakai api besar, Flavis. Jadi apinya nggak boleh kecil. Kita aduk-aduk, kemudian kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, baru di sini kita akan tambahkan lagi garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Tapi hari ini masakannya nggak tak kasih gula, Flavis. Cukup garam sama penyedap rasa aja. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kita masak sampai nanti matang. Aku sukanya tuh masih krius-krius gini, Flavis. Jadi seperti ini aja udah matang. Rasanya enak banget, gurih. Cocok banget lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal cumi asin yang enak banget. Kita siapkan cumi asinnya terlebih dahulu ya. Nah, ini supaya nanti ngurangin rasa asinnya, kita siram dan kita rendam pakai air yang mendidih. Kita aduk-aduk, kita rendam dulu selama setengah jam atau sampai nanti dingin.
Sambil menunggu di sini kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita potek-potek. Kemudian di sini berarti pedes banget. Di sini mau tak tambahin cabai rawitnya yang agak banyak Flavis. Karena enaknya sambal cumi itu yang pedes banget. Tambahkan juga bawang merah, bawang putih. Nah ini mau kita giling pakai chopper. Kalau sudah selesai digiling, hasilnya seperti ini Flavis. Ini mau kita sisihkan dulu, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan kemangi biar nanti makin wangi. Tambahkan juga ada pete. Kemudian sekarang kita akan siapkan cuminya. Tadi ini tuh udah aku rendam dan juga sudah dicuci bersih. Hasilnya seperti ini. Sekarang siap kita memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu cuminya ya. Tambahkan tepung terigu atau tepung beras di dalam minyaknya supaya nanti nggak meletup-meletup pada saat digoreng. Ini mau kita goreng sampai nanti setengah kering, jadi jangan sampai kering banget ya. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah cukup kita goreng, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Nah ini minyaknya bekas goreng cuminya mau kita pakai untuk numis bumbu sambalnya. Kita masukkan, kemudian apinya dikecilin aja, kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti bumbu sambalnya itu tanek ya. Jangan lupa apinya kecil aja. Nah di sini kita juga akan tambahkan lagi ada kaldu bubuk, gula dan juga garam. Garamnya sedikit aja karena kan cumi asin itu rasanya udah gurih. Dan juga sudah asin sedikit walaupun tadi sudah kita rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya sambalnya sudah matang, sudah enak, baru kita akan masukkan cuminya yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan pete dan juga daun kemanginya. Kita aduk-aduk lagi. Wah ini aromanya wangi banget Flavis. Masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget Flavis untuk menu lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng ati ampela yang enak banget, yang simple. Nanti juga kita akan tambahkan lagi kentang. Jadi ini enak banget untuk lauk sehari-hari ataupun untuk lauk sajian hari raya, itu cocok banget. Kita siapkan ati ampela yang sudah dibersihkan. Sekarang kita mau rebus dulu ati ampelanya sampai nanti mateng. Untuk biar nanti aroma amisnya hilang, kita tambahkan daun salam dan juga garam. Kita masak. Kalau misalnya sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini nanti kita bilas lagi pakai air dingin. Kalau sudah, ini mau kita potong-potong dulu Flavis. Potong-potong kecil-kecil aja biar nanti dimakamnya itu lebih gampang gitu. Ini ya, bawahnya kita potong-potong, artinya kita potong-potong. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini nanti mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai kentang Flavis. Ini kentangnya tadi sudah dikupas dan juga sudah dicuci bersih. Sekarang kita mau potong-potong dulu kentangnya. Untuk kentangnya kita potongnya kecil-kecil juga ya. Kayak ati ampelanya tadi juga kita potong kecil-kecil banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kalau misalnya biar nanti warnanya enggak hitam atau enggak kemeliru, nanti kita rendam dulu di air. Nah sudah, kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai lombok hijau Flavis. Ini mau kita iris tipis-tipis tapi agak panjang-panjang kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes. Karena enaknya tuh oseng-oseng ati ampela campur kentang tuh pedes, terus ada sedikit rasa manisnya. Sekarang kita siapkan tuh bumbu halusnya ya. Di sini ada bawang merah, kemudian di sini ada bawang putih dan juga ada kemiri. Kemirinya nggak boleh ketinggalan biar nanti rasanya tuh deket. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Menghaluskan boleh pakai ulekan atau mau pakai blender ya boleh.
Sekarang kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu, Flavis. Kita akan goreng sampai nanti kentangnya matang. Jangan lupa harus sering diaduk biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Kita akan goreng lagi sisanya. Kalau semua sudah digoreng, kita akan goreng ati amplaknya. Ini kalau goreng ati amplak tuh memang suka meletup-meletup, biasanya suka taburin pakai tepung sedikit, boleh tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena ya boleh. Nah, ini sudah cukup kita goreng. Sekarang kita sisihkan. Nah, ini mau kita gongsong dulu. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini pakai minyak yang bekas tadi itu, baru cuma tak kurangin biar nggak kebanyakan. Kita akan gosong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi baru masukkan lombok rawitnya dulu. Lombok hijaunya nanti belakangan aja kalau misalnya udah mau matang masakannya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kemudian tambahkan gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang baru kita akan masukkan ati amplaknya dan juga kentangnya sekaligus jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Tambahkan juga kecap manis. Di sini kecapnya nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit aja. Jadi kita maunya ada gurih, pedas, dan manisnya itu sedikit aja. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk dulu sebentar. Kemudian kalau sudah, kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal goreng ati amplak. Wes, pokoknya menu ini wajib ada di meja makan saat lebaran. Hari ini aku mau bikin versi yang gurih terus buket banget. Pertama-tama siapkan ati amplak, kemudian ini akan kita rebus. Tambahin garam pada saat merebus ya. Ngerebusnya itu nggak usah yang lama-lama Flavis, asal dia udah mateng aja udah cukup. Kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini airnya kita buang aja. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini akan kita potong-potong sesuai dengan selera Flavis. Aku hari ini motongnya agak kecil-kecil. Biasanya Flavi Kasih kalau masak tuh kan gede-gede motongnya. Hari ini aku potongnya rada cili-cili. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan tuh bahan-bahan lainnya ya. Di sini nggak ketinggalan aku pakai kerupuk kreceknya. Ini cari yang untuk masak ya, jangan langsung untuk dimaem. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih. Nanti kalau misalnya sudah empuk, baru kita akan angkat dan kita saring. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi kentang. Ini kentangnya aku potong kotak-kotak. Setelah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Kalau misalnya langsung digoreng boleh, tapi kalau nggak langsung digoreng, direndam dulu dengan air supaya dia nggak menghitam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, nggak boleh ketinggalan, yaitu pete. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kapri. Kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini sudah aku siapkan cabai merah besar, cabai keriting, bawang, brambang. Nah, ini aku rebus semuanya jadi satu. Kalau sudah mateng, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini mau aku haluskan. Hari ini aku menghaluskannya pakai blender. Kalau misalnya Flavis mau pakai ulekan, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Boleh juga kok pakai minyak. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Pertama-tama kita siapkan wajan, beri minyak agak banyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Kita wolak-walik sampai nanti kentangnya mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian ini kita akan lanjut goreng ati amplanya. Nah, kalau goreng ati ampla itu kan suka meletus-meletus. Flavis harus hati-hati, karena kalau aku tutup dulu. Kemudian kalau mau angkat itu kita buka. Nah, seperti ini aja Flavis. Nggak usah sampai yang kering banget, cukup begini aja udah mateng. Udah enak banget. Kita akan sisihkan, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti benar-benar wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, di sini kita akan siram dengan santan. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, gula, penyedap rasa,
Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya tanek dan rodok kental kayak gini. Kemudian di sini kita akan cemplungin terlebih dahulu kreceknya, kemudian ati ampela dan juga kentangnya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk, biarkan bumbunya ini rodok ngresep sebentar ya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan pete dan juga kaprinya. Nah kalau pete dan kaprinya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Fluffy, supaya nanti petenya itu pada saat dimakan tuh masih kletus dan warnanya juga masih cantik banget. Nah seperti ini hasilnya Fluffy. Ini sambal goreng ati amplaknya sudah jadi, rasanya enak banget, buket banget. Ini cocok banget untuk sajian lebaran nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal pete. Ini nanti akan kita jodohkan dengan resep sayur bening. Untuk bahan sambalnya di sini ada 2 tomat, kemudian ada 15 cabai rawit merah, ada 3 bawang putih, dan ada ini peteknya sebanyak 3 lenjer yang sudah tadi aku kupas bersih. Dan ada jeruk limau, nanti akan seger banget. Nanti kita akan bikin juga resep sayur beningnya ya. Nah pertama-tama kita akan bikin sambalnya dulu. Kita akan siapkan wajan dan minyak. Untuk minyaknya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan loh. Kita akan pakai minyaknya cukupnya aja. Kalau sudah panas kita masukkan tomat dan juga cabenya, bawang putihnya juga. Nah di sini untuk menggorengnya aku menggunakan wajan atau fry pan-nya itu dari Revan, dan spatulanya spatula silikon dari Viera. Nah, ini sudah mateng, kita tiriskan. Oh ya Fluffy, aku punya tips, nanti kalau misalnya Fluffy nggak mau cabenya meletus-meletus pada saat menggoreng, cabai itu dipotek dulu ya, biar pada saat menggoreng nggak meletus-meletus. Sekarang kita langsung aja siapkan di cobek, kemudian kita akan ulek. Nah bagi Fluffy yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan supaya nanti saat Fluffy Kasih upload video baru, Fluffy gak ketinggalan dengan video-video terbarunya dari Fluffy Kasih. Nah ini kalau sudah halus, tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan ada gula jawa. Ini gula jawanya aku pakai kurang lebih sejempol. Kemudian kita akan haluskan lagi. Kalau misalnya nanti sudah halus, baru kita akan tambahkan jeruk limaunya. Nah ini nanti rasanya pedas, gurih, dan juga seger banget. Kemudian kita kulitnya masukin aja, dan juga kita tambahkan peteknya. Kemudian kita akan aduk rata. Nah bagi Fluffy yang nggak terlalu suka bau pete yang menyengat banget, Fluffy bisa goreng terlebih dahulu. Nah kalau aku lebih suka rasa pete yang benar-benar masih ada sengar-sengarnya dan masih ada keletus-keletusnya, jadi aku biarkan mentah. Nah ini sudah siap, kita sisihkan. Kita akan bikin sayur beningnya ya. Untuk bikin sayur beningnya kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Nah, untuk merebus sayurnya di sini aku menggunakan panci dari Revan ya. Kemudian tambahkan lagi ada bumbunya sejempol kencur, kemudian ada 8 bawang putih yang sudah diiris-iris, kemudian ada 3 lembar daun salam, ada garam secukupnya, gula pasir juga secukupnya. Kemudian kita akan rebus lagi sampai nanti jagungnya mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan bayamnya. Nah kalau udah bayamnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita aduk-aduk biarkan sampai mendidih, biar nanti bayamnya masih tetap seger dan crunchy. Untuk terakhir kita masukkan brambang goreng biar aromanya itu sedap banget. Jadi ada aroma kencurnya, ada aroma brambang gorengnya, dan brambang gorengnya juga memberikan efek jadi gurih nanti rasanya. Nah ini dia sayur bayam kita atau sayur bening bayam kita sudah mateng. Tadi juga sambelnya sudah siap. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Nah ini sambal peteknya
Wah, ini terlihat menggoda banget. Terus ini sayur bening bayamnya. Kita kalau tambahkan nasi putih yang banyak banget. Wah, ini udah menu spesial banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.